Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat dan Dia membuat segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kenapa kita bisa berkata God is good all the time? Karena Tuhan bisa mengubah suatu kekacauan menjadi suatu pesan, suatu pelajaran, suatu ujian menjadi suatu kesaksian. Dia bisa mengubah sebuah pencobaan atau suatu pencobaan menjadi sebuah kemenangan. Dan dia bisa mengubah apa yang kita sebut korban itu menjadi kemenangan, ya. Itu sebabnya kita bisa berkata God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Tapi untuk bisa memahami, ya, mengerti dan mengalami bahwa God is good all the time, tentunya kita terus perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita minta Dia mengajari kita senantiasa. Ada lagu yang bisa kita nyanyikan sehubungan dengan hal tersebut, ya. Biar ini jadi doa kita senantiasa. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran
selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kalimat terakhir dari lagu ini ya, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ini satu hal yang penting. Memahami kehendak Tuhan itu membuat kita mempunyai iman, dan pemahaman kita akan kehendak Tuhan itu seringkali berbeda karena ada pertumbuhan rohani, ada pengalaman demi pengalaman, ada firman yang pernah kita baca, kita dengar, sehingga pemahaman kita akan kehendak Tuhan itu bisa berbeda-beda pada setiap orang. Dan kalau pemahaman kita itu berbeda-beda pada setiap orang, maka iman yang muncul juga jadi dalam tanda kutip berbeda-beda. Memahami bahwa Tuhan itu baik itu satu hal. Memahami bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan segala yang kita perlukan itu hal yang beda lagi. Dan biasanya kalau kita bicara secara umum ya, kecuali ada orang-orang ateis, tapi orang-orang yang mengatakan bahwa mereka beragama atau beribadah kepada Tuhan, biasanya mereka percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Tetapi memahami bahwa Tuhan mau mengadakan segala yang kita perlukan itu membutuhkan pemahaman yang berbeda, dan juga akhirnya menghasilkan iman yang berbeda juga. Lalu kalau kita meningkat lebih jauh lagi bahwa Engkau sanggup atau Engkau selalu mengadakan segala yang kuinginkan, wah itu lebih dalam lagi. Karena biasanya kita seringkali berkata, jangan kehendakku, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan itu betul, itu gak salah. Tapi pernah gak kita renungkan, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, maka roh kita menjadi ciptaan baru, dan ada Roh Kudus dalam hati kita. Lalu kita semakin bertumbuh. Pernah gak kita berpikir bahwa keinginan yang muncul di hati kita itu semakin lama memang keinginan yang dari Tuhan? Sebab Paulus juga berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita semakin banyak menyediakan waktu bergaul dengan Tuhan, dengan sendirinya semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita itu memang dari Tuhan. Dan itu salah satu cara Dia mewujudkan, menyatakan rencananya buat kita. Dan kalau kita mengerti bahwa Dia mau ya mengadakan apa yang kita perlukan atau apa yang kita inginkan, maka kita punya iman untuk hal tersebut. Iman itu muncul waktu kita mengerti kehendak Tuhan. Satu ketika ada satu orang kusta yang datang kepada Tuhan. Dan dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menjamah orang kusta ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu orang itu tiba-tiba tahir, sembuh dari kustanya. Orang yang sakit kusta ini punya iman bahwa Tuhan sanggup mentahirkan dia, sanggup menyembuhkan dia. Tapi dia gak cukup punya iman bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia.
Tuhan mau mentahirkan dia. Seringkali kita mentoknya di sini. Kita ragu. Betul nggak dia mau menyembuhkan kita? Mungkin dia mau mengajar kita lewat penyakit ini. Mungkin dia sedang mendidik kita. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan terus, kita akan sampai pada kesimpulan. Kita baca di Alkitab bahwa semua orang yang datang kepada Yesus tidak pernah ditolak. Dan semua orang yang datang kepada dia, Alkitab mencatat, semuanya disembuhkan. Satu ketika Tuhan Yesus dia didatangi oleh orang-orang Saduki. Ya. Mereka ini nggak percaya ada kebangkitan ya dalam dunia orang mati. Setelah kematian itu ada kebangkitan, mereka nggak percaya. Itu konsep mereka. Lalu mereka mau menguji Yesus. Ya, mereka mau bikin cerita yang nggak masuk akal. Yang mereka cerita katanya Musa bilang kalau ada seorang laki-laki meninggal tidak punya anak, ya, kemudian dia punya adik laki-laki juga, maka adiknya yang laki-laki itu harus kawin dengan istri abangnya ini, ya. Kakaknya, abangnya sudah meninggal, istrinya menjadi janda, maka adik dari pria ini yang meninggal harus kawin dengan wanita tersebut, ya, mantan istri dari abangnya itu. Tujuannya supaya bisa memberi keturunan, ya, memberi keturunan kepada abangnya tersebut. Lalu orang-orang Saduki ini bilang, ya, ini ada 7 orang bersaudara, laki-laki semua, ya. Kemudian yang sulung kawin dengan seorang wanita, tapi nggak punya anak. Kemudian meninggal yang sulung ini, adiknya kawin sama wanita yang janda tersebut, ya, mantan istri kakaknya. Nggak punya anak juga, lalu meninggal. Lalu adiknya yang berikutnya nomor 3 kawin dengan perempuan tersebut, nggak punya anak juga, lalu meninggal. Terus begitu sampai yang ke-7. Lalu setelah 7-7-nya menikah dengan wanita ini, ya, mereka semua meninggal, nggak punya anak. Akhirnya mereka sudah meninggal, si wanita ini, perempuan ini juga meninggal. Lalu pertanyaan orang-orang Saduki ini, siapa di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Kan mereka sudah kawin semua dengan wanita ini, katanya. Lalu Tuhan jawab di Matius 22, ya, ayat 29. Tuhan bilang begini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dalam bahasa aslinya itu dunamis. Lalu dia menjelaskan banyak hal, nanti bisa baca sendiri, ya. Tapi poin yang saya mau bilang adalah begini. Tuhan bilang kamu bisa sesat, kamu tidak mencapai sasaran, you miss the point, you miss the mark, ya. Kamu tidak sampai pada sasaran tersebut, kamu tersesat. Kenapa? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ada 2 hal yang diperlukan supaya kita bisa menangkap kehendak Tuhan, memahami kehendaknya. Yang pertama kita perlu mengerti kitab suci. Kita perlu baca, kita harus baca. Itu butuh waktu, tidak semalam, seperti sekolah. Dari TK atau playgroup, kemudian TK, lalu SD tingkat 1, TK juga dibagi beberapa tingkat, ya. Ada TKA, TKB, ya. Nanti masuk SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus belajar. Masuk SMP, SMA. Jadi tidak semalam. Dan masing-masing itu ketika mau naik kelas ada ujiannya. Nah, kita nggak usah pusing untuk ujian waktu SMP kalau kita masih SD. Gak usah pusing teman kita mungkin yang sudah SMA. Wah, ujiannya susah. Gak usah pusing, kita kan masih SD, ikutin aja. Karena ujian kita beda dengan ujian teman kita yang sudah SMA. Dalam kehidupan rohani juga begitu. Yang sudah kita tahu ikutin aja step by step. Gak usah pusing yang nanti pada waktunya kita akan dibawa ke sana juga. Tapi kita perlu baca kitab suci, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu mengerti kuasa Allah, dunamis. Kuasa Allah ini atau dunamis ini kata yang sama yang dipakai di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kuasa dunamis. Itu the power of God.
Kalau kita nggak mengerti itu, maka pengertian kita akan firman Tuhan juga akan beda. Saya ingat satu ketika, ya misalnya beginilah contoh ya, bertahun-tahun yang lalu waktu saya kuliah, ada masa ketika saya sakit ya, cukup lama ya, sebulan. Dan itu, ini kesaksian bukan untuk dicontoh mentah-mentah ya, tapi pada waktu itu memang badan saya panas ya selama sebulan. Dan setiap hari saya pengakuan firman, saya tengking penyakit itu. Karena saya percaya itu Tuhan mau saya sehat. Memang akhirnya saya ke dokter juga ya, dan dokter bilang saya kena tifus. Dan itu udah parah sekali ya, karena udah sebulan panas. Dan suruh masuk rumah sakit tapi saya gak mau. Lalu dokter itu bilang begini, oke, sekarang tes darah. Dan kalau hasil tes darah itu positif tifus, kamu harus masuk rumah sakit. Dan saya yakin 99,99% kamu ini tifus. Lalu darah saya diambil dan saya pulang lagi ke tempat kos. Lalu saya tetap berdoa, teman-teman saya juga datang dan mereka tanya gimana. Iya, saya gak mau masuk rumah sakit. Saya bilang oke, kita doa. Kita doa, ditumpangi tangan, terus badan masih tetap panas. Tapi setelah diambil hasil tes darahnya, ternyata negatif. Tidak tifus, tidak kolera, tidak disentri, tidak sakit kuning, semua negatif. Dan dokternya gak bisa bilang apa-apa. Akhirnya dia bilang, oke, saya kasih kamu vitamin dosis tinggi dan kamu makan buburnya di rumah. Lalu saya pulang ke tempat kos dan saya bersuka cita. Dan saya tetap berdoa dan memang butuh waktu sampai itu sembuh ya. Tapi saya belajar di situ tentang kuasa Tuhan. Dan itu meneguhkan bahwa memang Tuhan mau kita sehat, kita sembuh. Nah, bagi sebagian orang, kadang-kadang mereka berpikir bahwa kalau udah minum obat gak sembuh, ya itu memang kehendak Tuhan untuk kita sakit. Karena tidak mengalami kuasa itu. Atau sebaliknya, ya bisa juga terjadi sudah menutup diri. Itu kesembuhan itu kan zaman dulu, kisah Rasul. Kalau sekarang kan ada dokter, gak perlu lagi kuasa mujizat. Nah, kita mungkin lupa bahwa di masa-masa tersebut ya, perjanjian baru juga, perjanjian lama kan ada tabib juga ya, Lukas itu dokter. Tapi toh ada kuasa yang tersedia bagi orang yang percaya. Jadi dua hal ini diperlukan, kitab suci, firman Tuhan, dan kuasa dunamis. Dan ini bicara mengenai pengalaman. Dan pasti Tuhan mau mengajar kita kalau kita mau. Kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Ini prinsip bagaimana kita bisa belajar mengerti kehendaknya lewat kitab suci dan lewat pengalaman dunamis kuasa Tuhan. Tuhan berkata begini ya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Itu hal pertama ya. Keputusan kita perlu percaya kepada Dia. Orang Yahudi ini orang-orang yang kalau kita bicara sekarang mungkin ya ditafsirkan Kristen tapi KTP. Ya. KTP-nya Kristen karena orang tuanya Kristen. Orang-orang Yahudi itu suka merasa bangga, kami keturunan Abraham. Kami hidup dalam kemerdekaan. Mereka cuma ID-nya saja beragama Yahudi ya. Tapi mereka sebagian itu tidak percaya pada Yesus. Tapi kepada orang yang percaya kepada Dia ya, kepada Yesus ya, itu hal pertama. Tuhan bilang begini, kamu perlu tetap dalam firman-Ku. Kamu perlu belajar terus. Jadi perlu percaya pada Tuhan Yesus, itu hal pertama. Kemudian yang kedua, perlu belajar firman-Nya. Kemudian akibatnya kalau kita terus belajar baca firman-Nya, kita dibentuk menjadi murid-Nya. Nah, kata murid ini dalam bahasa Inggris itu disciple. Ada di dalamnya terkandung disiplin. Nah, jadi bukan suka-sukanya aja gitu ya, baca firman, lagi mood baca, nah, lagi nggak mood nggak mau baca ya, lagi hati senang ke gereja, hati nggak senang malas ke gereja ya. Tapi kalau seorang murid itu bahkan dia bayar untuk sekolah, suka nggak suka mesti masuk sekolah, mesti belajar, mesti datang ke sekolah, ngerjakan tugas. Itu bagian dari pendidikan. Itu membutuhkan disiplin, tapi di situ dibentuk kita.
Dan akibatnya kalau kita dibentuk menjadi murid, kita disiplin, kita akan memahami kebenaran. Nah, ini dia. Hanya tahu, pernah dengar firman Tuhan itu satu hal, tapi mengetahui, memahaminya itu hal yang beda lagi. Seringkali ada proses. Dan kalau kita mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Bapak Ibu ya, kalau kita ke gereja, kita dengar hamba Tuhan khotbah ya, seringkali yang mereka cerita itu satu hal yang perlu disampaikan kepada orang banyak. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman ya cukup dekat dengan beberapa hamba Tuhan yang memang hidupnya itu melayani Tuhan, lalu ada masa-masa makan bersama, ngobrol, jalan, sesuatu yang tidak diceritakan di mimbar, Bapak Ibu ya, teman-teman akan melihat kekayaan rohani yang luar biasa. Sehingga kalau kita tahu itu ya, kita gak heran orang ini kok tetap melayani Tuhan apapun yang dihadapinya. Karena mereka mengerti kitab suci, lalu mereka mengalami dunamis itu. Saya kenal seorang hamba Tuhan, dia bangun pelayanan yang besar sekali ya. Kemudian dia pindah ke Amerika, pelayanan sudah gede sampai sekarang masih ada ya. Setelah di Amerika sekian tahun dia jadi direktur pelayanan yang gede sekali. Dia kembali lagi ke Indonesia, dia buat pelayanan baru lagi. Orang ini terus ikutin Tuhan step by step. Dan sekarang pelayanannya juga jadi berkat bagi banyak gereja. Dia bukan pendeta, dia gak bangun gereja, tapi pelayanan dia luar biasa. Satu ketika dia cerita begini ya, waktu dia mau married dengan calon istrinya, mereka buat standing party ya, pesta kebun di tempat terbuka, berdiri saja begitu ya, bukan dalam ruangan. Dan ketika sudah disiapkan semua, pada waktu kebaktian mau pemberkatan, lalu hujan mulai turun rintik-rintik. Ya, saya nggak lupa ya, dia cerita begini. Wah, waktu hujan mulai rintik-rintik, saya bilang dalam hati, saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau mau mempermalukan aku, ini saat yang paling tepat Tuhan. Dia nggak tengking hujan itu, dia cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau mau mempermalukan aku, ini saat yang paling tepat. Dan tiba-tiba hujannya berhenti. Wow, itu sangat memberkati saya. Satu ketika dia cerita, dia mesti pergi ke Belanda. Ya, dia dari Semarang terbang naik pesawat, dia tiba di Terminal 1 di Cengkareng, kemudian dia mesti lari ke Terminal 2 ya. Dan itu butuh waktu. Kemudian dari Terminal 2 dia akan naik KLM, pesawat terbang yang terkenal, reputasinya tidak pernah terlambat. Lalu ternyata pesawat dia dari Semarang itu delay. Sehingga dia hitung-hitung dia akan terlambat tiba di Jakarta. Kemudian dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, buat delay pesawat itu 1 jam saja Tuhan, supaya saya bisa tiba dengan selamat di Jakarta, bisa ganti terminal dan saya bisa masuk ke pesawat tidak terlambat. Ternyata begitu dia sampai di Jakarta, dia pindah dari Terminal 1 Terminal 2, waktunya pas sekali. Begitu dia sampai masuk ke pesawat, dia orang terakhir yang masuk di pesawat tersebut. Dan begitu dia naik itu on time ya. Jadi dia nggak terlambat. Dia masuk, dia duduk ya, kemudian pramugarinya nyiapkan minuman dan sebagainya. Lalu setelah beberapa saat ada pengumuman, pesawat delay 1 jam, ditunda keberangkatannya. Dia kaget dan dibilang, aduh saya lupa batalkan tadi. Ternyata apa yang saya doakan terjadi, delay 1 jam. Padahal saya tiba on time ya. Ini gak ada ceritakan di mimbar ya, karena mungkin orang yang mendengar tuh bisa salah mengerti, kok Tuhan bisa diatur kayak begitu. Tapi dia cerita ketika ngobrol-ngobrol kayak begitu, dan itu sangat memberkati saya. Sejak saat itu saya belajar bahwa kalau saya ikutin dia, saya bisa juga mengalami seperti yang dia alami. Ya, berkali-kali terjadi. Satu ketika saya ingat pengalaman yang sangat berbekas ya. Saya di New York ya, saya akan naik bus ke Massachusetts ya. Waktu itu saya agak terlambat ya, terus terang. Saya naik kereta dan saya salah memperkirakan waktu. Tapi yang saya ingat begini ya, bus itu berangkat kalau nggak salah sekitar jam 1:10 begitu. Dan saya bilang, Tuhan tolong kereta ini bisa sampai di stasiun tujuan itu paling telat jam 1 siang. Dan saya nggak sadar itu cukup lama ternyata.
Dan ketika saya sampai di stasiun itu betul jam 1 kurang beberapa detik. Tapi untungnya saya udah bilang lagi, Tuhan tolong ini, kalau saya telat ini repot, tolong tahan busnya, jangan berangkat dulu sampai saya tiba. Dan begitu jam 1 pas itu saya sampai di stasiun tujuan, saya bawa barang-barang saya keluar, dan saya baru sadar ternyata antara stasiun kereta dan stasiun bus itu cukup jauh. Dan saya mesti jalan dengan menyeret saya punya tas. Dan puji Tuhan, ya, saya sampai di stasiun bus itu 1:30 lebih. Ternyata busnya belum datang, macet di tengah jalan. Jadi saya punya waktu untuk makan, untuk ke toilet dulu. Dan begitu saya sampai, ya, saya beli makanan, saya masih nunggu berapa lama. Dan begitu busnya datang, langsung penumpang naik dan langsung jalan karena sudah terlambat. Dan ketika kami transit di tempat lain, tidak ada waktu untuk ke toilet karena sudah terlambat. Tapi puji Tuhan dalam bus itu ada toilet, jadi saya nggak perlu turun untuk ke toilet. Dan saya belajar di situ bahwa hebat Tuhan ini, luar biasa. Tapi apakah pernah saya miss? Pernah juga. Satu ketika saya mau ke Semarang, seorang teman sudah nunggu saya di Gambir. Ada kelalaian saya di sini dan saya sadari. Lalu ketika sedang naik taksi mengejar waktu, ya, hati saya gejolak dan emosi saya nggak stabil, ya, dan saya mengerti, wah ini miss. Dan betul, saya sampai di Gambir, bus keretanya sudah jalan. Ya, saya minta ampun, saya berdoa, nggak ada tiket, ya, tiket habis semua, calo juga nggak ada. Tapi Tuhan itu baik, ya. Setelah saya berdoa minta ampun karena suasana hati saya nggak beres waktu itu, lalu saya teduh. Gak ada suara di hati saya, tapi saya seperti tergerak berdiri di hadapan loket yang tutup karena tiket semua habis. Dan tiba-tiba ada pengumuman, ada tambahan kereta, tambahan gerbong untuk kereta ke Semarang. Dan dibuka penjualannya di loket nomor sekian. Itu loket tempat saya berdiri. Jadi saya orang mungkin ketiga atau keempat yang beli tiket dengan harga sah. Yang lain itu buru-buru bisa harga sah karena calo langsung bergerombol. Dan akhirnya ketika saya berangkat ke Semarang, orang di samping saya itu, dan ada beberapa orang kalau nggak salah ngobrol-ngobrol, dia bilang mereka beli tiket itu dengan harga yang mahal karena lewat calo. Saya bisa beli dengan harga resmi karena tanpa sadar saya ada di depan loket ketika kesempatan untuk beli tiket itu dibuka. Saya belajar di situ bahwa Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Kemudian kita lihat lagi, ya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Waktu kita baca firman Tuhan, logos itu, sebenarnya kita sedang mendidik jiwa kita ini yang sedang mengalami sanctification ini supaya selaras dengan firman Tuhan. Roh kita sudah jadi ciptaan baru, sudah dibenarkan, sudah mengalami justification, tapi jiwa kita masih labil. Ini perlu dididik lewat firman Tuhan. Banyak sekali, misalnya sebagai contoh begini, ada perintah buat suami, ada perintah buat istri, ada perintah buat anak, ada perintah buat orang tua. Jangan dicampur aduk. Kalau kita suami, bacalah firman untuk kita. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau kita istri, bacalah firman Tuhan kepada istri. Hai istri, hormatilah suamimu, tunduklah pada suamimu. Submit, hargai dia. Kita gak perlu ngomong, habis suami saya gak mengasihi saya. No, itu firman buat suami. Sebaliknya kalau kita suami, kasihilah istrimu. Oh, istri saya suka berontak, keras kepala. Ya itu bukan urusan kamu. Firman Tuhan buat kamu sebagai suami, kasihi. Kalau kamu anak, taati orang tuamu. Orang tua saya kejam, dia pelit segala macam. Itu bukan urusan kamu. Kamu harus belajar hormati, taat pada orang tuamu. Kalau kamu orang tua, kasih anak-anakmu, didik mereka. Jangan bangkitkan hal-hal yang membuat mereka jadi sedih, pahit misalnya. Didik mereka dengan penuh kasih. Ada rotan tapi ada kasih yang terus mendidik, ya, mengajarkan. Nah, dengan kita mengikuti firman itu, logos itu, jiwa kita ini dibentuk selaras dengan firman Tuhan. Seringkali kesulitan kita itu adalah jiwa sama roh kita tuh menyatu. Kita kira urapan dari Tuhan, dari Roh Kudus,
Padahal itu the power of the latent soul ya. Itu kekuatan jiwa kita, emosi kita. Kita kira wah ini dilawat Tuhan, nangis. Padahal itu emosi kita. Nah, untuk mengerti ini perlu belajar. Sama seperti kalau kita main musik, pertama perlu skill dulu. Tapi setelah kita mengalir lebih jauh lagi, kita bisa mengalirkan ya emosi kita, jiwa kita lewat alat musik yang kita mainkan. Itu biasanya pemain musik jazz ya. Mereka mengalirkan emosi mereka, jiwa mereka lewat alat musik yang mereka mainkan. Kita perlu belajar firman Tuhan, mengizinkan firman itu mendidik kita, sehingga kita tahu oh ini dari jiwa, oh saya salah ya. Saya perlu belajar mengizinkan roh yang lahir baru ini mendidik saya, menguasai jiwa saya. Jadi kita bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berikutnya ya, hal praktis apa yang bisa kita buat ya untuk kita bisa bertumbuh lebih jauh lagi. Nah, ini yang namanya pelajaran lanjutan ya. Markus 4 ayat 33 dikatakan, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman logos kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tapi ayat 34 coba perhatikan. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Hanya murid, orang yang terdidik, murid itu tidak berhenti hanya di kelas. Setelah selesai pulang, main, enggak begitu. Murid yang betul itu ketika pulang dia baca lagi pelajaran tadi. Dia bertumbuh, dia ingin tahu. Tentu ada tugas-tugas harus dikerjakan, tapi manfaat dia sebagai murid akan dia terima penuh kalau dia pelajari lagi. Dan dia datang pelajari sendiri. Kalau di sini konteksnya datang kepada Tuhan, jangan hanya puas dengan dengar firman di gereja hari Minggu, sudah diurapi, ditumpangin tangan. Oh, udah dijamah Tuhan, udah puji Tuhan, ini cukup untuk seminggu. Enggak begitu. Ya, setelah pulang coba renungkan, pelajari lebih jauh lagi. Coba bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, ya. Walaupun kita sudah doain banyak orang, tapi secara pribadi apa makanan kita yang dari Dia? Ada private lessons ya, pelajaran-pelajaran yang sifatnya privat ya. Itu enggak diobral ke banyak orang. Itu hanya Tuhan berikan kalau kita datang kepada Dia secara pribadi. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami gak bisa mengusir setan itu? Jadi jangan hanya di kebaktian, di ibadah, atau di doa pengerja misalnya. Tapi secara pribadi bagaimana? Pernah gak kita gali, cari tahu? Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Matius 24 ayat 4, Tuhan berkata, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya Tuhan mau bilang bahwa kamu perlu belajar dan waspada. Jangan sampai kamu tersesat. Ini perkataan yang disampaikan kepada murid. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah ikut les piano ya, jazz piano. Kalau nggak salah cuma sebulan atau 2 bulan ya. Lucu juga karena kenapa? Saya pikir saya mau jago main piano gitu. Begitu saya les ya, suruh main piano sebisa saya. Lalu dia lihat oke. Dan dia kasih pelajaran. Dan selama sebulan itu tiap minggu saya masuk. Dia cuma kasih main tangga nada, itu aja. Ya, main di C. Dia ajarin jari-jarinya itu bagaimana ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus begitu. Lalu pindah ke D. Tadi di C pindah ke D. Sama juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Do. Lalu pindah ke E. Terus begitu. Saya bayar mahal dan isinya cuma disuruh latihan. Mestinya setelah itu di rumah saya latihan sendiri. Jadi waktu saya masuk nanti ketemu guru saya itu, saya gak perlu latihan lagi. Dia kasih tugas sesuatu karena dia lihat saya udah bisa. Nah, itu bagian dari kita sebagai murid. Kalau kita mau belajar kenal Tuhan, oh luar biasa. God is good all the time. Itu real, itu nyata. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah. Only God can turn a mess into a message ya.
Hanya Tuhan, dan memang Tuhan bisa mengubah suatu kekacauan menjadi suatu pesan, suatu pelajaran. A test into a testimony, suatu ujian menjadi suatu kesaksian. Hanya Tuhan yang bisa mengubah a trial into a triumph. Hanya Tuhan yang bisa mengubah pencobaan menjadi sorakan kemenangan. Only God can turn a victim into a victory. Hanya Tuhan yang bisa mengubah korban menjadi kemenangan. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Ajari kami lebih jauh lagi, kebenaran demi kebenaran. Kami boleh memahami kitab suci dan memahami dunamis kuasa Allah. Sehingga apa yang Kau rancangkan buat kami itu boleh jadi Tuhan. Engkau baik, sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.